Seandainya saya tahu rumah tangga saya akan terjadi seperti ini, maka saya akan mengabadikan momen rumah tangga saya 24 jam. Divonis setahun penjara, Ferry Irawan menyesal tak abadikan kehidupan rumah tangganya 24 jam. Ferry Irawan mengungkapkan penyesalannya setelah divonis 1 tahun penjara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap sang istri Vena Melinda. Kepada awak media, Ferry Irawan memberikan tanggapannya setelah dijatuhi vonis setahun penjara. Suami Vena Melinda itu menyesal tidak mengabadikan kehidupan rumah tangganya dengan sang istri selama 24 jam. Menurutnya, jika ia melakukannya, maka publik bisa menentukan siapa korban dan pelaku dalam kasus KDRT ini. Dalam kesempatan itu, Ferry mengungkapkan fakta persidangan sekaligus menyangkal sejumlah tudingan yang dilayangkan Vena Melinda. Dia pun memilih pasrah atas cap sebagai terdakwa kasus KDRT yang disematkan padanya. Melakukan kekerasan fisik seperti yang dilakukan selama ini, dan saya bukanlah pelaku KDRT. Seandainya saya tahu rumah tangga saya akan terjadi seperti ini, maka saya akan mengabadikan momen rumah tangga saya 24 jam supaya halayak bisa melihat. Dikutip dari Tribun Seleb, Ferry Irawan terbukti bersalah telah melakukan KDRT kepada Vena Melinda. Ia telah menjalani sidang vonis buntut dari kasus KDRT kepada Vena. Sidang vonis Ferry Irawan ini digelar di Pengadilan Negeri Kediri pada Selasa 23 Mei 2023. Dalam sidang vonisnya, Ferry Irawan dinyatakan terbukti bersalah karena telah melakukan KDRT kepada Vena Melinda. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Hakim Budi Haryanto pada Selasa 23 Mei 2023. Hakim menilai KDRT yang dilakukan Ferry Irawan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau kegiatan sehari-hari terhadap Vena Melinda. Hakim lantas menjatuhkan vonis pada Ferry Irawan selama 1 tahun penjara akibat kasus KDRT. Selain itu, Ferry Irawan juga harus membayar denda sebesar Rp5.000. Diketahui putusan Ferry Irawan lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 1,5 tahun penjara saat dibacakan pada sidang Jumat 5 Mei 2023 lalu.